Hello everyone, welcome back to Serendipity Tarot. Pick a card reading kali ini temanya adalah orang baru yang akan datang dalam waktu dekat ini ke dalam kehidupan kamu, oke? Yang aku mau tarik di sini adalah energi orang baru, no mantan ya. So, bukan mantan, tapi orang baru yang akan datang ke dalam kehidupanmu dalam waktu dekat ini. Kita tarik energinya dia sebanyak mungkin dan cari tahu tentang semua tentang orang ini. Begitu juga dengan niatnya datang ke dalam kehidupan kamu ya. I have 3 piles over here. Ada pile 1, pile 2, dan pile 3. Okay, you have your hard work is paying off. New moon in Capricorn. Ada super moon dan full moon in Pisces. Okay, so you just choose one of these 3 piles. Pilih salah satu dari ketiga pile ini. And let's go to pile number 1. Hello pile 1. Let's see siapa yang akan datang dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat ini. Orang baru ya. Orang baru. So no mantan. Just new person. Aku mau ambil dulu, tarik dulu energi generalnya dari orang ini. Oke. General energi untuk orang-orang yang pilih pile nomor 1, orang yang akan datang dalam kehidupan. The Three of Fire. Okay, so your general energy you have here, your hard work is paying off, dan ada Three of Fire, New Moon in Capricorn. Bisa jadi kamu yang Capricorn atau dia yang Capricorn, atau energi kalian dipengaruhi oleh Capricorn. Oke, untuk general energinya di sini ada Three of Fire. Ya, dia adalah orang yang suka melakukan perpindahan atau dia suka bepergian, dia suka traveling atau pekerjaannya menuntut dia untuk pergi-pergi ya, menuntut dia untuk kebanyakan berada di luar ruangan. Oke, ada the world di sini. Dia pekerja keras ya. Orang ini adalah pekerja keras. Oke, dia juga orangnya aku lihat dia humble and perfectionist. Ada 5 of air, kemudian ada 8 of air. What else we have here untuk teman-teman yang pilih pile nomor 1? Siapa yang akan datang ke dalam kehidupan mereka dalam waktu dekat ini? Please give me information on the person. General energy of this person. Oke, ada the Empress. Career woman. Seorang wanita karir. Oke, ada King of Water. Kalau dia yang feminin, maka dia salah seorang wanita karir. Kalau dia yang maskulin atau dia laki-laki, kamu yang perempuan, maka pasangan kamu ini dia adalah orang yang suka dengan wanita pekerja. Oke? Atau dia adalah tipe orang yang suka dengan tipe wanita pekerja. Ada Queen of Air, the Chariot, Messenger of Air, Two of Air, 5 of Water. Oke, yang kita bicarakan di sini, yang aku tarik energinya, ini adalah orang baru ya. Orang yang baru. Jadi bukan mantan. Sebentar. Bukan mantan ataupun orang yang udah pernah kamu kenal ya. Jadi dia adalah orang baru dalam kehidupan kamu. Oke, 5 of Water, 2 of Air, Messenger of Air, and the Chariot. Di The Chariot ini aku ngelihat bahwa dia adalah orang yang pendiam tapi dia cukup agresif ya. Aku lihat dia cukup agresif. The Messenger of Air, 2 of Air. Ya, dia seperti detail sekali ya. Orangnya perfeksionis ya. Aku lihat dia detail. Sekalipun dia laki-laki, dia orangnya perfeksionis. Dan dia detail. Jadi kalau misalkan kamu kenal dia atau kamu melakukan sesuatu, kalau misalnya nih kamu sharing picture ya ke dia, tukeran foto gitu ke dia, dan dia tuh kayaknya bakal komen tentang foto kamu. Oh, kamu stylenya gini ya. Oh, kamu bagus ya ininya ya. Dia pasti akan komen kayak gitu. Aku ngeliatnya seperti itu. So ya, oke, ada King of Fire di sini. Let's see more about this person. Oke, kita lihat karakternya dia seperti apa. Yang dia suka dari kamu,
Aku lihat dia suka dengan satu, kalau kamu wanita karir, maka dia suka dengan itu. Dia suka dengan seorang wanita yang pekerja keras. Kalau kamu laki-laki, maka dia suka dengan pekerjaan kamu, dia suka dengan sikap kamu, dia suka dengan ya integritas kamu sih aku lihat. Intinya orang ini, baik itu yang maskulin ataupun yang feminin, dia suka dengan orang yang nggak males kerja keras ya. Ada Nine of Cups, the Hierophant, ada The World lagi di sini. Oke, dia adalah tipe pencemburu. Ya, dia orangnya cemburuan. Ada Three of Cups. Okay, let's see more about this person. The Fool. Oke, ada The Chariot lagi. Aku rasa dia akan cepat datang dalam kehidupan kamu deh. Dan The Knight of Pentacle, atau mungkin dia sudah ada dalam kehidupan kamu. Tapi aku lihat dia orangnya juga cuek ya. Dia cuek dan agak dingin. Jadi kalau kesan pertama kamu mungkin kenal sama dia tuh kayaknya cuek gitu. Bisa jadi kamu ketemu sama dia ini ketika kamu lagi ikut perkumpulan atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kamu. Karena energi workplace-nya ini kuat ya. Oke, kalau buat kamu yang mungkin kenal sama orang ini di luar pekerjaan kamu, aku akan lihat bahwa aku lihat ini dia adalah orang yang punya keyakinan yang kuat. Ada The Magician di sini. Oke. Dia nggak suka diganggu yang jelas ya. Kemudian ada The Tower dan The Star. Oh. Jadi kalau kamu ketahuan bohong sama orang ini, kalau misalkan gini, karena dia ini adalah tipe orang pencemburu ya. Jadi kalau misalkan kamu nggak cepat-cepat bales chatnya dia, atau kamu yang agak kurang responsif sama dia yang kayaknya akan langsung nge-cut gitu aja. Dia yang kayaknya langsung bakal jadi cuek gitu ke kamu ya. Aku ngelihatnya kayak gitu. Let's see more. Bagaimana karakternya dia, apa yang dia suka, apa niatnya sama kamu, dan ciri-cirinya. Four of Cups, dia adalah orang yang banyak disukai orang lain. Oke, ada King of Cups, ini akan jadi hubungan yang mutual ya. Kamu punya The Star lagi, kamu punya dua The Star di sini, dua The World, dan this is very good. Aku rasa dia adalah orang yang stabil secara finansial. Dia juga kayaknya punya pekerjaan yang cukup baik ya, baik itu yang maskulin ataupun yang feminin. Di pekerjaannya dia dituntut untuk banyak keluar dan dituntut untuk selalu rapih. Ada Two of Pentacles. Usianya, aku rasa usianya bisa lebih muda dari kamu atau nggak beda jauh sama kamu. King of Wands, Three of Pentacles, Six of Swords. Dia orangnya kalem ya, tapi dia ini pencemburu kok. Aku bisa lihat itu, dia orangnya egonya juga lumayan besar ya, karena dia di sini adalah orang pekerja keras. Jadi dia nggak suka banget kalau misalkan hasil dari kerja kerasnya itu enggak dihargai gitu. Ace of Wands, ada The Death, kemudian The Moon, and then Six of Wands, ada The Devil, dan The Hangman. Di sini ada The Death dan The Devil. Juga kamu punya The Tower. Ada apa dengan orang ini ya? Dia punya rahasia, atau dia nggak suka dengan rahasia, atau mungkin kayaknya dia itu dia pernah kayak punya seseorang di masa lalunya yang memang kayaknya udah ninggalin dia gitu ya. Atau si orang ini buat kamu yang sebagian dari kamu, aku lihat mungkin dia sudah pernah punya seseorang dalam kehidupannya, tapi kemudian itu semua udah berakhir. Kayak misalkan dia ini ditinggal meninggal oleh pasangannya, atau udah ditinggal putus sama pasangannya, yang mungkin bikin dia tuh lama nggak dekat dengan seseorang dalam kehidupannya dia. Tapi tentu saja karena ini general reading, jadi ini nggak akan resonate dengan semuanya. Dan aku juga ini ngelihatnya sebagian kecil aja dari kalian yang seperti ini ya. Ada The Magician lagi, ada Knight of Wands lagi, ada Five of Pentacles di sini, dan juga Nine of Wands. Ya, aku ngelihatnya bahwa di energi Five of Pentacles ini, aku ngelihat bahwa si orang ini mungkin dia udah punya anak, atau dia seorang ayah tunggal ya, kayak misalkan, atau seorang ibu tunggal gitu. Jadi ini dia adalah single parent. Ada yang single parent, yang mungkin pasangannya udah meninggal. Ada juga yang aku lihat dia kayaknya tuh dia kayaknya tuh udah punya anak gini, tapi dia saat ini tuh kayak
fokus dengan keluarganya, fokus dengan pekerjaannya, dan apa yang udah terjadi di masa lalunya dia dengan pasangannya dia. Nah, ini yang membuat pandangan dia terhadap seseorang, pandangan dia terhadap pasangannya yang berikutnya itu berubah. Jadi aku ngerasa si orang ini tuh dia nggak ada energi untuk main-main. Jadi kalau kamu mau sama dia, kamu jangan coba-coba untuk main-main sama dia atau mainin perasaannya dia, gitu ya. Ada Two of Cups di sini. Oke, aku ngelihat mungkin dia ini saat dia kenal sama kamu, dia belum punya niatan untuk cari pasangan baru. Tapi kemudian begitu dia kenal sama kamu, mungkin kamu merubah pandangannya dia tentang seseorang, dan bisa jadi dia adalah orang yang punya potensi besar untuk serius sama kamu. Aku nggak ngelihat bahwa ini adalah orang yang jauh dari kamu ya. Kayaknya dia masih bisa kamu temuin gitu. Let's see more about this person. Kita lihat lebih jauh lagi tentang orang ini. Kalau dari ciri-cirinya ya, untuk perempuan slim, medium ke tall. Kemudian untuk laki-laki juga ini sama, slim, medium ke tinggi. Warna kulitnya medium. Perempuan juga sama, medium. Kalau rambutnya bisa jadi rambutnya panjang untuk yang perempuan. Kalau untuk yang laki-laki rambutnya ada yang lurus, ada yang bergelombang. Ada judgment. Oke, bisa jadi dia udah pernah divorce juga, nggak harus selalu pasangannya meninggal. Karena di sini juga ada judgment. Atau mungkin dia bekerja jadi bidang pendidikan. Aku lihatnya ya, ada yang kerja di bidang pendidikan, ada yang kerjanya di perusahaan gitu. Tapi pokoknya kerjanya yang menuntut dia untuk banyak di luar rumah. Oke, let's see more about this person. Apa niatnya dia datang ke dalam kehidupan kamu? Attraction. Wow, ada deception. Wow. New love. Dan religious factors. Oke, sebentar ya. Aku mau lihat dulu. Ini deception ini apa? Aku mau minta clarification untuk deception. Kenapa ada deception? Please tell me. Strength. Kenapa ada deception di sini? Please tell me more about deception. Justice. Oke, mungkin dia pernah dibohongi sebelumnya dalam kehidupannya dia, atau dia pernah. Oke, ada Ace of Cups. Ya, mungkin dia pernah dibohongi sama pasangannya, atau dia pernah ngalamin hal tersebut yang kayaknya dia dimanfaatkan oleh pasangannya. Itu bisa jadi kamu yang seperti itu ya. Dan ini yang mungkin kayaknya akan ada penolakan atau trust issue di sini. Oke, ada Two of Swords. Oh, ada Ace of Pentacles, ada Three of Swords, ada The Chariot. Oke, I get it. Jadi dia ini punya karena dia ini udah pekerja keras, jadi dia itu punya kekhawatiran kalau misalkan orang suka sama dia itu hanya karena apa yang dia punya. Baik itu untuk yang maskulin ataupun yang feminin. Dia khawatir kalau misalkan orang yang deketin dia ini nggak tulus gitu. Kalau orang yang mau sama dia ini hanya untuk main-main aja, hanya untuk nyakitin dia, hanya manfaatin dia aja, atau yang tujuannya ini hanya untuk materi ya, yang tujuannya ini ke materi gitu. Jadi dia mungkin di sini ada keraguan untuk melihat. Jadi kayaknya kalau misalnya kamu kenal sama dia sebelum kalian menuju ke arah yang lebih serius lagi, itu dia akan banyak banget pertimbangan sama kamu ya. Baik yang maskulin ataupun yang feminin. Ini bisa kamu atau bisa pasangan kamu, karena aku tarik energi dua-duanya maskulin dan feminin ya, oke? So orang ini new love tentu saja, karena yang kita tarik di sini juga energinya untuk new love, jadi tidak untuk energi mantan. Ada King of Swords, dia orang yang cukup keras kepala, karena tadi aku bilang dia orangnya punya pendirian, dia punya pendirian yang kuat. Oke, let's see more about this person. Apa tujuannya sama kamu, niatnya sama kamu, kenapa dia datang ke dalam kehidupan kamu. Dan untuk inisialnya aku lihat di sini ada T, ada S, ada W, ada D, R, ada O, A dan C, juga ada J. Ada N juga tapi sedikit. Ada Star Mother. How can you mother yourself? Oke, the initiation. Satu lagi, please. Deep replenishment. Retreat, rest, and be held. Rite passage, crossing the threshold. Jadi yang bisa aku lihat di sini, dia memang yang buat dia itu yang penting adalah keluarganya dulu ya. Jadi dia akan mentingin dulu keluarganya. Kalau misalkan dia udah punya anak nih, kayaknya
anaknya dulu yang nomor satu dia pentingin. Kalau misalkan kamu menurut dia cocok untuk keluarganya, maka dia akan fine sama kamu, dan orang ini punya potensi untuk ke arah yang lebih serius, oke? Atau kamu yang seperti ini ya, kayak misalkan buat kamu yang penting dia itu bisa menjaga perasaan kamu, kayak menghargai kamu dengan menerima kamu dengan semua keadaan kamu gitu. Kayak ada the gathering, community, kindship, companionship. Oke, ya kamu bisa aja kenal orang ini itu dari orang lain, dari teman kamu, dari perkumpulan gitu kan. Ya, ada Skyfire, messages, channels, and information. Bagaimana kamu akan kenal ini? Oke. Aku ngelihatnya dia ini adalah orang yang ketika kamu kenal dia, kamu akan langsung klik gitu. Kamu akan langsung ngerasa, oh dia. Oh iya, itu dia. Kalau dari yang aku lihat bayangan aku di sini itu, dia itu bisa kayak orang yang ngasih pengarahan sama orang lain. Dia adalah bisa jadi dia adalah pemimpin di dalam kelompoknya, atau orang yang suka ngasih pengarahan lah ya, kalau misalnya ada kegiatan dari workshop atau something like that, dan dia adalah orang yang ngasih pengarahan. Itu yang aku lihat dari orang ini ya. Oke, kita lihat zodiaknya dari dia. Ada Libra, Taurus, Leo, Cancer, Gemini, Aquarius, Scorpio, satu lagi Aries. Oke, apa yang akan dia bawa dalam kehidupannya untuk kamu, dalam kehidupan kamu? Oke, let's see. Ada cleansing, negativity, wishes, wisdom, and purification. Dia dewasa orangnya, jadi yang akan dia bawa ke dalam kehidupan kamu adalah dia akan banyak ngasih kamu motivasi, dia akan banyak ngasih kamu pembelajaran, dia akan banyak ngasih kamu, misalkan kamu jangan kayak gini, sebaiknya kamu seperti ini. Jadi dia akan banyak ngajarin kamu lah. Dia akan membawa hal-hal yang positif ke dalam kehidupan kamu. The answer you need are coming. Full moon in Gemini, ya tadi juga ada Gemini. Oke, jadi jawaban yang kamu tunggu ini. Bisa jadi dia adalah orang yang akan serius sama kamu. Ada new moon in Sagittarius, luck is on your side. Kapan kamu ketemu dengan orang ini? Saat kamu udah bisa cleansing negativity, saat kamu lagi ada dalam sebuah perkumpulan. Oke, di sini ada 9 minggu lagi, 9 hari lagi, ada 11, ada 33, bisa di tanggal 3. Ya, bisa tanggal 3, tanggal 9, atau tanggal 11, bisa 3 minggu lagi, 6. Oke, ada satu lagi terakhir untuk kalian. Aku punya a new romantic cycle begins, new moon in Libra. Ketika kalian kenal dengan orang ini, prosesnya akan sedikit lambat untuk kamu dan dia bisa bersama, tapi ketika kalian sudah punya komitmen, ini adalah proses jangka panjang. Ya, ini adalah proses jangka panjang. Aku nggak ngelihat atau ngerasain energi yang main-main dari orang ini, sekalipun tadi ada the devil. Okay, that's all. So I hope this resonates for you. Thanks for watching. Don't forget to share, like, comment, and subscribe. Goodbye. Halo Paltu, let's see siapa yang akan datang dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat ini ya. Orang baru yang akan datang ke dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat ini. Di sini kamu punya Super Moon, emotional running high. Oke. Kita lihat energi general untuk orang ini ya. Please give me. Oke, ini adalah orang baru ya, bukan mantan. Oke, orang baru yang akan datang dalam kehidupan kamu. Please give me the general energy for this person. Aku mau ambil general energy dulu untuk orang ini ya. Oke, ada the High Priestess. Let's see more. Please give me more information about this person. Oke, dengan adanya the High Priestess di sini, aku lihat dia adalah orang yang cukup bijaksana ya. Kalau dia punya energi feminin juga di sini. Aku nggak bilang kalau ini untuk perempuan aja, nggak. Tapi di sini dia punya energi feminin. Oke, ada Eight of Water, the Magician, the Moon, and then you have Four of Earth. Untuk beberapa di antara kalian di sini, ada yang orang ini tuh kayaknya kamu kenal dia lewat sosial media, ada yang dia ini
bisa jadi studinya di luar negeri atau kerjanya di luar negeri, atau kamu yang seperti itu ya, atau juga dia kerjanya atau studinya di luar kota, atau mungkin ya memang kalian ini adalah orang yang beda provinsi, beda kota, ataupun beda negara. Oke, untuk pekerjaannya kayaknya dia bisnis. Ada love di sini. Dia orang yang dia adalah orang yang romantis, dia adalah orang yang pintar berbicara, dia kalau bicara pasti itu menyenangkan hati kamu ya, manis gitu kalau ngomongnya itu. Untuk yang maskulin, kalau kamu yang maskulin dan dia feminin kamu, aku lihat bahwa si feminin kamu ini dia adalah orang yang sangat percaya diri ya. Okay, let's see more about this person. Ada Ten of Earth dengan energi Ten of Earth di sini. Untuk kamu yang feminin, aku lihat maskulin kamu ini dia adalah orang yang teliti ya. Dia adalah orang yang teliti, dia orang yang menjaga juga ya. Dia cukup orangnya protektif di sini. Oke, kalau untuk kamu yang maskulin, untuk si feminin kamu ini, dia kalau ngelihat seseorang atau menilai seseorang tuh dari keseluruhan. Aku lihat di sini dia menilai kamu. Artinya dia itu nggak cuman kenal atau dekat sama kamu aja, tapi dia juga dekat dengan orang lain juga, dan di sini dia akan menilai dari beberapa orang tersebut gitu. Walaupun di sini memang dia lebih ke kamu ya, lebih condong ke arah kamu gitu ya. Karena aku ngelihatnya juga ini adalah orang yang akan datang ke dalam kehidupan kamu. Oke, let's see more about this person. Di sini ada 10, ada 4, 7, dan 8. Bisa jadi kamu akan kenal dia ini di bulan ke-10, 10 hari lagi, tanggal 10, atau di bulan ke-7 ini, atau 4 minggu dari sekarang, itu di bulan ke-8, 7 sampai 10 hari ke depan. Ada 4 of Water, dan 8 of Air. Kemudian ada Call di sini. Oke. Aku ngerasa hubungan kalian ini ya ini kebanyakan ini lewat sosial media ya, kayak bertelepon, atau mungkin kayaknya kamu chat sama dia dekat dulu, terus kemudian kalian akan saling berkomunikasi lewat telepon, bisa jadi itu lewat video call or voice call. Kemudian setelah melakukan komunikasi lewat telepon itu atau langsung itu, nah ini bakalan bikin kamu dekat sama dia. Kita lihat karakter orang ini seperti apa ya. Please give me information about this person who's coming into people who choose pile number 2. Ada King of Wands. Oke, dia orangnya pekerja keras. Ada The Devil, tapi dia juga orangnya cukup humoris, dan ya aku lihat memang dia baik itu yang maskulin ataupun yang feminin, dia orang senang dengan sosial media lah. Jadi banyak kenalannya, banyak chatnya, atau mungkin kamu kenal dia di dating site ya. Ada 5 of Pentacles. Jadi orang ini juga dia bukan punya sisi lain sih, tapi dia juga ada flirt energi, yang suka flirting juga. Dia senang diperhatikan, dia senang memperhatikan orang. Kalau dia yang maskulin, nah ya, dia tuh suka memperhatikan atau ngasih perhatian. Oke, dia senang ngasih perhatian, baik itu sama kamu atau juga ke orang lain, dia memang begitu. Jadi kalau dia tertarik dengan seseorang, dia akan ngasih perhatian sama orang tersebut, yang dia akan bikin dia seneng lah, apa itu dari omongannya atau dari cara dia memperlakukan kamu. Nah, kalau dia yang feminin, kamu yang maskulin, aku lihatnya dia suka diperhatikan, dia suka dimanja. Oke? Dia senang ngerasa dibutuhkan. Di sini ada The Death. Okay, let's see more clarification on the Death, please. Okay, ada 9 of. Okay, aku lihatnya dia orangnya talkative ya. Dia talkative orangnya. Jadi kalau kamu ngasih perhatian ke dia, mungkin dia nggak mau kalau misalnya nih kamu dikasih perhatian, atau kamu ini bisa jadi dia. Vice versa, aku ngelihatnya kalau dia ini orangnya talkative. Jadi kalau misalkan kamu nggak kontak dia, ini untuk kamu yang maskulin dan dia yang feminin ya. Kalau kamu kontak dia, nah kayaknya dia tuh akan memperhatikan nih berapa kali sehari kamu kontak dia. Terus kayak misalkan seintens apa kamu hubungi dia, dan kalau besok-besok kamu nggak hubungin dia lagi atau agak intensitasnya berkurang, di situ dia akan kayaknya
detail banget sih memperhatikan ke arah situ. Dia kan ngerasain itu, dia cukup sensitif di sini. Dengan adanya energi the death, dia adalah orang yang sensitif ya. Kemudian juga ada Ten of Wands di sini. Dia sebenarnya orangnya serius, hanya di sini dia memang bukan karena dia sangat ingin diperhatikan, enggak. Tapi mungkin apa yang udah terjadi di kehidupan dia sebelumnya yang bikin dia tuh kalau mau deket sama seseorang itu dia aware banget ya, yang kayaknya ada dia ngasih boundaries gitu, ngasih boundaries. Jadi ada apa sih aku bilangnya, jadi dia tuh nggak mau orang yang main-main aja sama dia tuh, dia nggak mau gitu. Jadi dia ngasih perhatian atau detail lebih ke arah itu untuk yang feminin ya. Jadi si feminin kamu ini, kalau kamu yang maskulin, si feminin kamu ini dia sensitif karena apa yang udah terjadi dalam kehidupannya dia, atau bisa jadi kalau kamu yang feminin ya, kamu mungkin di sini lebih berhati-hati lagi ketika berhubungan dengan seseorang. Nah, kamu akan lebih banyak memperhatikan hal-hal detail, seperti kalau misalnya dia ngehubungin kamu tuh seperti apa, hari ini bagaimana, dia ada komunikasi nggak sama kamu. Kalau dia hari ini komunikasi sekian, kemudian nanti besoknya kok berkurang, nah dia akan sangat memperhatikan hal-hal seperti itu. Dia akan ngerasa ada sesuatu gitu. Tapi orang ini dia adalah pekerja keras ya, baik yang feminin ataupun yang maskulin. Oke, ada Page of Pentacles, Page of Cups. Dia tipe pemikir. Dia tipe pemikir. Baik kamu ataupun dia, aku ngerasa kalian berdua ini tipe pemikir. Tapi kalau untuk yang maskulin, dia adalah tipe orang yang penyayang dan kayaknya gampang bergaul dengan siapa aja. Tapi cuma masalahnya di sini dia ini banyak apa, kalau ngomong sama orang gitu. Jadi nggak cuma sama kamu aja, nanti kalau orang ini akan ngomong tuh sama orang lain juga, tapi dia akan menilai siapa yang diantara kamu dan mereka yang terbaik buat dia. Oke, ada Five of Wands. Kalau ciri-ciri fisiknya, untuk yang feminin ini dari medium, tingginya medium ke tinggi, kemudian nggak slim banget sih ya. Kemudian juga untuk yang maskulin, aku lihat untuk yang maskulin dia orangnya medium ke tinggi, fair skin, oke. Kemudian ada King of Pentacle, dia punya business sih aku lihatnya ya, kayak orang ini tuh untuk finansialnya dia stabil. Dia adalah pekerja keras yang mungkin untuk saat ini dia juga lagi mikirin soal karir dan finansialnya lebih daripada ke pasangan. Begitu juga dengan kamu. Oke, tapi di sini aku lihat dia memang memikirkan pasangan juga. Oke, kalau kamu sama dia, aku rasa kalian akan jadi pasangan yang baik. Hanya mungkin intensitas komunikasi di sini bakalan penting buat kalian berdua. Ada The Empress. Ya kalau kamu yang feminin, kamu akan ngerasa disanjung-sanjung terus gitu kalau sama orang ini. Ya, kamu akan ngerasa bahwa dia itu benar-benar sayang sama kamu, yang benar-benar perhatian sama kamu gitu. Tapi mungkin ada baiknya juga ya kamu hati-hati. Oke, let's see more about this person. Untuk inisial ada T, ada P, ada O, ada C, ada A, ada F, ada D, ada S, ada K, ada L, and then ada W dan V. As of Wands, ada King of Cups, kemudian ada Four of Cups, ada Eight of Cups, dan Queen of Pentacles. Ya, aku lihat di sini memang dia adalah orang yang jauh ya sama kamu ya. Orang yang beda lokasi gitu sama kamu. Kemudian juga ada The Devil. Untuk The Devil ini aku ngelihatnya yang memang baik, dia ini nggak cuman ngomong sama kamu aja, atau nggak cuman chat sama kamu aja, atau nggak cuman deket sama kamu aja, tapi dia coba memilih mana yang terbaik untuk dia. Tapi kalau ditanya lebih condong ke siapa, ya lebih condong ke kamu ya. Apakah dia niatnya nggak baik untuk kamu? Aku nggak ngelihat apakah niatan dia nggak baik untuk kamu. Mungkin di sini yang dia mau hanya saling kenal aja dulu sama kamu. Oke, dia ada interest sama kamu. Buat dia, kamu adalah orang yang
orang yang sabar buat dia, kamu adalah orang yang menarik, kamu adalah orang yang penuh perhatian, dan dia ingin membawa hubungan sama kamu ini, kalau misalkan cocok gitu ya, kalau misalkan kamu dengan tetap seperti ini sama dia, nah dia pas ingin bawa itu ke dalam hubungan yang mungkin bisa lebih serius lagi. Tapi ini semua kembali lagi ke gimana nanti waktu ya. Aku lihat di sini waktu yang akan menentukan gitu. Dan di sini ada Justice, juga ada Ace of Pentacles. Oke. Let's see more about this person. Niatnya dia sama kamu apa? Kalau kerjaannya tadi udah aku bilang ya, dia kayaknya punya bisnis. Kalau untuk perempuan juga kayaknya dia kerjanya itu di bidangnya kayak bisnis, perdagangan gitu lah. Ekspor impor, atau dia punya usahanya di luar. Oke. Ada passion, ya karena dia adalah orang yang romantis dan dia adalah orang yang passionate. Kemudian ada calling in your soulmate. Kalau untuk passion, baik untuk yang maskulin ataupun yang feminin, ini aku ngerasa balance. Jadi kalau kamu sama dia ya, kamu bisa ngimbangin di sisi passionnya ya. Kapan kamu bisa ketemu sama dia? Very soon. Ada very soon. Kemudian ada unrequited love. Okay, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going on. Okay, rasanya salah satu di antara kalian akan merasa bahwa mungkin hubungan ini tuh nggak akan berjalan dengan lancar. Mungkin karena jarak itu tadi ya. Oke, ada healing family issues, mungkin juga karena perbedaan budaya dan lain sebagainya. Jadi salah satu di antara kalian, mungkin di sini yang feminin, dia akan ngerasa bahwa ya mungkin hubungan ini nggak akan berjalan dengan baik, atau kayaknya nggak akan sampai ke serius, atau maskulin kamu ini kayaknya sih nggak serius gitu ya. Mungkin kamu akan berpikir seperti itu. Kita lihat lagi untuk orang ini niatnya apa yang dia bawa ke dalam kehidupan kamu. Untuk yang feminin rambutnya panjang. Untuk yang maskulin kayaknya dia ada jenggot atau kumis ya. Rambutnya hitam atau dark brown. Kemudian kalau yang maskulin dia cakep. Feminin juga sama. What else I can see? Posturnya juga muscular ya. Ada no. Share your voice. Okay, ada break the chain, birthing a new age, birthing new creation, dreaming a new world into being. Oke, mungkin dari apa yang aku bilang di awal, bahwa salah satu di antara kalian ini akan merasa bahwa hubungan ini tuh nggak akan berlanjut gitu ya, nggak akan serius, atau nggak mungkin lah untuk kamu bawa ke arah yang lebih serius gitu hubungan ini, karena bisa masalah perbedaan budaya atau masalah perbedaan jarak juga di sini. Kalau untuk usia sih aku ngelihat usianya nggak berbeda jauh ya. Kalian ini mungkin hanya terpaut beberapa tahun aja, atau mungkin juga ada yang seumuran di sini. Ada warrior woman. Have you answered your deepest calling? Oke, di sini pesan untuk kamu adalah coba untuk tanyakan ke dalam diri kamu sendiri apa yang sebenarnya kamu mau gitu. Kalau memang menurut kamu ingin punya hubungan yang serius, atau menurut kamu dia ini bisa membawa kamu ke arah hubungan yang lebih serius, kenapa enggak gitu ya. Walaupun di sini mungkin kamu harus juga kenal orang ini lebih dulu sebelum memutuskan seperti apa. Jadi saran aku di sini coba aja ya, tapi tetap kamu juga harus hati-hati kalau misalkan orang ini datang dalam kehidupan kamu, baik untuk yang feminin ataupun yang maskulin. Dan untuk kamu yang maskulin yang nonton ini, kalau kamu laki-laki yang nonton ini, aku lihat di sini hubungan kalian ini akan tergantung gimana kamu ya. Kalau kamu yang bisa jadi leadernya itu ada di kamu, atau kuncinya itu ada di maskulin
Your commitment is being tested. First quarter moon. New moon in Sagittarius. Luck is on your side. A new start is coming. Ada new moon di sini. Kemudian have faith in your dreams. Aku lihatnya di sini untuk teman-teman yang pilih pile nomor 2, karena ini general reading, jadi nggak akan resonate dengan semuanya ya. Ya kalian harus lebih bijaksana lagi dalam ngambil informasi yang aku kasih di sini. Tapi untuk di sini ada pesan untuk kamu bahwa kamu harus yakin dan percaya bahwa akan ada seseorang yang memang benar-benar hanya untuk kamu. Dan kamu jangan menyerah untuk mencoba. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman di sini yang pilih pile 2, kalian udah ngerasa, ya kapan sih ada orang yang benar-benar mau serius sama aku? Kapan sih ada orang yang benar-benar datang ke dalam kehidupan aku? Orang yang emang benar-benar sayang sama kamu dan nerima kamu gitu. Yang mungkin kamu udah ngerasa, ada nggak sih orang yang seperti itu? Yang memang jodohnya kamu tuh ada nggak sih? Kamu udah ngerasa seperti itu ya? Aku ngerasain ada energi seperti itu di sini. Yang beberapa mungkin udah ngerasa hopeless, antara kamu udah putus asa, tapi di sini juga kamu kuat gitu. Karena aku ngerasain ada religious factorsnya yang kuat, atau ada rasa percaya diri dan intuisi kamu yang kuat di sini, di energi untuk pile nomor 2. Ya, makanya tadi di awal energi generalnya baik untuk kamu yang maskulin dan feminin di sini adalah the high priestess, dimana memang kalian ini memiliki intuisi yang kuat dan juga energi yang kuat, jadi kepercayaan yang kuat. Aku ngerasain bahwa kamu yang udah ngerasa lelah dengan orang-orang toksik yang datang ke dalam kehidupan kamu, kemudian dalam hubungan yang dimana kamu udah ngasih kepercayaan tapi terus-terusan dikhianati, atau kamu ngasih kepercayaan, kamu yakin dengan seseorang yang datang ke dalam kehidupan kamu berharap bahwa orang itu adalah orang yang terakhir untuk kamu, ternyata bukan gitu ya. Dan keseringan kamu mungkin ketemu dengan orang-orang yang cuma niatnya main-main, jadi ya kamu udah kenal dengan orang itu sebentar lalu pergi, dan kemudian kamu juga kenal dengan beberapa orang cukup lama, tapi ternyata dia juga nggak baik untuk kamu. Nah di sini kalian yang udah ngerasain mungkin enggak deh kayaknya ya, makanya di sini ada no, kemudian ada warrior woman. Nah aku ngelihat ini adalah energi feminin kamu, bukan kamu yang perempuan, tapi ini adalah energi feminin kamu. Ketika seorang wanita itu kan dia udah jatuh kemudian dia bangkit lagi, nah dia akan memiliki energi yang luar biasa gitu. Oke. Aku nggak bilang ini wanita untuk wanita, enggak, tapi ini untuk energi yang feminin, seperti energi feminin yang seperti itu. Oke, ada secret di sini. The unknown, mystery and wonders. Ya, aku lebih ngelihat ini tuh ke dalam tadi ya, jawaban untuk kamu bahwa dalam kehidupan kamu ini ada orang untuk kamu yang benar-benar datang untuk hidup kamu atau enggak, ya itu adalah rahasia dari Tuhan gitu. Jadi kamu harus percaya. Di sini pesan penting untuk kamu adalah kamu harus percaya bahwa akan datang seseorang yang memang untuk kamu. In the right time, di waktu yang tepat. Karena hubungan kamu sama pasangan kamu atau jodoh kamu itu it's divinely guided. Dia memang sudah diatur ya. The Isle of Wonder, Revelation, Teaching and Discovery. Jadi jangan lelah untuk mencoba mengenal seseorang dan berharap bahwa orang itu bisa jadi yang terakhir sama kamu. Jadi jangan sampai ketika ada orang baru yang datang sama kamu dan ternyata orang itu adalah pasangan hidup kamu, nah kamu karena healingnya atau boundaries yang kamu pasang di sekitar kamu itu terlalu kuat sehingga kamu yang justru menolak orang yang datang ke dalam kehidupan kamu. Oke? Itu pesan untuk kamu ya. Aurora Garden, Beginning, Initiate, and Origin. Let's see more about this person. Aku mau lihat lagi untuk orang ini. Sebentar ya. Let's see zodiaknya dan apa yang akan dia bawa ke dalam kehidupan kamu. Kapan dia datang? Di sini ada 20, 2 minggu, 2 hari, 20 jam. Oke, ada 8, ada 7, juga ada 10 ya.
ada green candles, wealth, money, fertility, harmony, and luck. Ya, dia, saya yang aku bilang, dia adalah businessman, atau dia adalah perempuan atau wanita karir, dan dia ini punya finansial yang bagus. Oke, ada wealth, ada money, ada fertility, ada harmony, dan ada luck. Jadi dia adalah orang yang cukup beruntung ya. Dia adalah orang yang senang, aku lihat dia senang traveling, dia senang dengan alam, dia senang dengan hal-hal yang manis, yang sweet, hal-hal yang kecil tapi bikin dia tuh senang atau happy gitu kan ya. Dia senang dengan nature di sini. Ada orange essential oil, love, joy, energy, optimism, positivity, and prosperity. Ya, prosperity-nya kuat banget ya. Oke. Ada energy, ada optimism. Kalau yang masculine ini bawa wealth, bawa money, bawa fertility, bawa harmony. Nah, maka yang feminine dia akan bawa love, dia akan bawa joy, dia akan bawa kebahagiaan, dia akan bawa energi yang positif. Dia orangnya cheerful. Jadi kalau misalkan dia sedih, dia walaupun dia sensitif, kalaupun ya dia lagi sedih, kemudian gak lama orang itu akan bisa menutupinya ya. Untuk yang feminine, kalau kamu yang maskulin, kalau kamu yang laki-laki nonton ini, nah si feminine kamu ini ketika dia down, saat dia jatuh, dia tuh akan gampang untuk recover atau healing dirinya sendiri. Ada Aquarius, dan dia bisa jadi motivator atau orang yang bisa ngasih motivasi ke kamu. Kuat sekali energinya dia ya. Oke, ada Pisces, ada Gemini, Sagittarius, ada Leo. Dan buat kamu yang feminin yang nonton ini, aku ngerasa kalian adalah orang yang bisa memotivasi orang lain dari pengalaman-pengalaman hidup kamu. Ada Aries, ada Cancer, Taurus. Okay, so I hope this resonate for you. If it doesn't resonate for you, then mungkin ini bukan untuk kamu ya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Goodbye. Halo Pile Tree, let's see siapa yang akan datang ke dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat ini ya. Orang baru yang akan datang dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat ini. Oke, aku ingatkan ini general reading, jadi nggak akan selalu resonate untuk semuanya ya. Kalian harus lebih bijaksana lagi dalam mengambil informasi yang aku kasih di sini. Ambil yang positifnya aja ya. This is just a fun reading. Oke, aku ini ambil energi untuk orang yang baru ya. Orang yang baru, bukan mantan. Orang baru yang akan datang ke dalam kehidupan. People who choose number 3. Please give me the general energy. Aku mau ambil energi general dulu untuk orang yang akan datang ke dalam kehidupan teman-teman yang pilih file nomor 3. Ada Page of Fire. Ya, untuk general energinya di sini ada Page of Fire dan juga ada Balance, Spirituality, and Practicality. Full Moon in Pisces. Oke, dia adalah orang yang cukup sensitif aku lihat. Kemudian juga dia adalah tipe orang pemikir. Ya, dia adalah tipe orang yang melihat sesuatu, yang menganalisis dulu, baru dia akan memutuskan gitu. Kayak dia akan ambil dulu pemikiran yang lama, atau dia akan ya memperhatikan banyak hal sambil sebelum dia ngambil keputusan. Ada Ace of Air, ada Three of Air. Dia datangnya ke kamu ini kayaknya cepet gitu ya. Dia tipe pemikir, tapi kalau misalkan soal bagaimana dengan pasangannya, dia nggak akan berpikir lama-lama sih. Hanya saja di sini untuk hal-hal tertentu dia akan banyak berpikir sebelum dia ngambil tindakan. Oke, ada Ten of Air di sini. Kemudian ada Temptation. Baik kamu ataupun dia sepertinya pernah disakiti, pernah mengalami rasa sakit hati, pernah dibohongin sama seseorang. Ya, ada Nine of Air. Dan kemudian kalian itu yang udah ngerasa pengen bebas gitu, jadi nggak mau lagi ada dalam keadaan yang tertekan. Oke, kayaknya kamu baru putus. Buat orang yang pilih pile ini, antara kamu atau dia yang baru putus, atau kayaknya baik kamu atau dia ini baru mengakhiri sebuah hubungan.
Dengan adanya the tower di sini, aku ngelihat ini adalah akhir dari sesuatu. Bisa jadi karmic relation, bisa jadi soal pekerjaan, atau kamu ataupun dia yang baru kehilangan pekerjaan. Intinya dia di sini baik kamu atau dia kayaknya mengakhiri sesuatu hal sebelum kalian ketemu ya, sebelum kamu kenal sama dia. Let's see more about this person. Ada Six of Water. Ya, ada penolakan di sini. Entah mungkin dia atau kamu yang sebetulnya nggak terlalu ingin dulu ke dalam hubungan yang serius, atau nggak mau dulu ke dalam hubungan atau kenal sama seseorang, atau mungkin udah lelah juga di sini ya. Atau ada juga yang merasa ada Six of Earth dan juga ada Messenger of Water. Oke, sepertinya kalian ataupun orang yang baru dalam kehidupan kalian ini sama-sama masih terikat dengan masa lalu ya. Kayak aku ngelihatnya, kamu mungkin ketika kamu kenal sama dia, kamu lagi ada dalam sebuah hubungan yang udah cukup lama, yang kamu sendiri antara bingung untuk melepaskan hubungan ini atau enggak. Atau bisa jadi dia yang seperti itu, sehingga mau datangnya dia ke dalam kehidupan kamu atau kamu mau kenal sama dia itu kamu mikir-mikir antara kamu haruskah kamu memang mengenal orang baru ini, haruskah kamu menerima dia dalam kehidupan kamu, atau haruskah kamu menunggu atau sabar dengan orang yang selama ini udah kamu tunggu. Atau juga bisa vice versa ya. Ada Six of Wands, kita lihat karakternya dia, ada the Lovers, ada the Hangman, ada the World, Queen of Cups, lalu ada Seven of Wands, dan King of Pentacles. Oke, karakternya dia seperti apa? Sebenarnya dia orangnya penyayang, baik kamu ataupun dia sama-sama adalah orang yang penyayang dan perhatian satu sama lain ya. Tapi di sini aku ngelihat bahwa ketika kalian saling mengenal atau ketika orang ini datang ke dalam kehidupan kamu, kamu yang kayaknya ngeblokir dia untuk kenal kamu, atau kamu yang kayaknya masih ragu untuk kenal dia karena kamu di sini masih terikat dengan masa lalu kamu ya. Atau bisa juga sih ini vice versa, tapi aku ngelihatnya kebanyakan ini untuk kamu yang nonton video ini. Oke, karakternya dia seperti apa? Ya, dia sebetulnya pengen ngasih kamu sesuatu gitu ya, pengen jadi bagian dalam kehidupan kamu, dia pengen sayangin kamu, dia pengen peduliin kamu, tapi aku ngerasa ya ada sedikit kekhawatiran dari kamunya ya. Dan di energi King of Pentacles ini, dia yang akan berusaha atau mencoba untuk membuka hati kamu. Oke, the World juga sama, aku ngelihatnya energinya ke situ. Dia akan sabar kok sama kamu, dia cukup bersabar orangnya. Di sini ada the Chariot, kemudian ada Nine of Cups, Five of Cups, Three of Cups. Aku ngerasain ada energi orang ketiga di sini. Ya mungkin ini adalah kamu dengan masa lalu kamu, atau orang yang sedang dekat dengan kamu saat ini, atau orang yang sudah selama ini dekat sama kamu, tapi kamu dan dia juga dalam keadaan hubungan yang gak jelas atau kurang jelas ya. Atau bisa juga ini keadaannya dia yang seperti itu untuk saat ini. Oke, ada Five of Wands, ada Queen of Wands. Di energi Five of Wands dan juga Five of Cups ini aku melihat kalau misalkan kamu ataupun dia juga berusaha untuk bisa lepas dari hubungan masa lalu kalian ya. Yang aku lihat di sini kayaknya ada orang ketiga atau pasangan kamu tuh udah punya pasangan lain gitu kan. Terus kamu yang berusaha lepas dari situ, dan untuk orang ini datang ke kamu itu kamu jadi mikir-mikir lagi apakah kamu harus terima dia atau enggak gitu ya kan. Ini vice versa, bisa jadi ini kamu yang seperti itu ataupun dia, tapi kebanyakan aku ngerasa ini adalah kamu. Ada Six of Wands di sini, kemudian ada the Hermit, ada Two of Pentacles, Three of Swords, Five of Pentacles, okay, Four of Wands, Six of Swords, Four of Pentacles. Wow. Oke, sudah dulu.
Aku lihat kebanyakan dari teman-teman yang pilih pal ini, kalau kamu yang feminin nonton ini, kayaknya kamu akan menolak orang ini datang gitu. Kalaupun dia datang ke dalam kehidupan kamu, kayaknya kamu nggak akan menerima dia dalam kehidupan kamu. Kenapa ya? Karena kamu masih terikat sekali dengan pasangan kamu yang sekarang ini sama kamu. Yang aku ngeliat mungkin pasangan kamu saat ini lagi ngejauhin kamu atau lagi renggang sama kamu. Bisa jadi si pasangan kamu ini dia udah punya pasangan lain. Nah, kamu tuh kayak masih sabar nungguin orang itu. Kamu yang kayaknya masih nungguin dia. Tapi ya mungkin ada baiknya sih untuk kamu menerima atau membuka hati kamu untuk orang yang datang ke dalam kehidupan kamu. Ya, daripada kamu nungguin seseorang yang memang belum pasti. Dan memang orang itu udah punya pasangan. Ya, jika ada orang yang memang datang ke dalam kehidupan kamu ini, baik untuk kamu, kenapa enggak? Ya kan, kamu agak ada salahnya untuk coba mengenal dia. Tapi di sini juga ada skenario lain, atau aku lihatnya si orang yang datang ke dalam kehidupan kamu ini kemungkinan dia sendiri udah punya pasangan. Oke, kemungkinan sendiri dia udah punya pasangan. Jadi kamu harus hati-hati juga. Ya, ini sekali lagi ini general reading, jadi nggak akan sama semuanya sama resonate, enggak. Aku ngelihat ada yang kamu masih dealing sama orang yang udah punya pasangan saat ini, sehingga kamu akan menolak orang baru ini datang ke dalam kehidupan kamu. Oke, dan ada juga yang si orang barunya ini yang dianya udah punya pasangan. Kemudian ada 8 of Swords di sini. Ada 7 of Swords. Ada 2 of Wands. Ini kebanyakan energi yang ini tuh kayaknya teman-teman tuh lagi nunggu gitu. Lagi nungguin keputusan, lagi nungguin gimana kelanjutan hubungan kamu dengan pasangan kamu ketimbang dengan orang baru ini yang akan datang. Tapi kalau untuk kalian yang memang lagi single, nonton video ini mungkin kamu ada baiknya untuk hati-hati dan lebih mengenal dulu si orang baru yang datang ke dalam kehidupan kamu ini. Karena bisa jadi dia yang udah punya pasangan. Di sini ada 2, ada 8. 2 bulan, 8 bulan, 8 minggu, tanggal 8, atau di bulan kedua tahun depan, atau di bulan ke-8 tahun ini. Ada 4 juga, bisa jadi bulan depan ya. Ada 9 juga di sini. Oke, aku lihat lagi untuk inisialnya. Di sini ada H, ada T, ada W, ada O, S, ada A, ada N, ada F, kemudian ada P, dan N, tapi cuma sedikit untuk N. Ya, ada E juga di sini. Oke, ada express your love, go ahead and make the romantic gesture, worth waiting for, honeymoon, dan ada healing family issues. Oke, ini hanya konfirmasi aja seperti yang udah aku bilang tadi sebelumnya, bahwa di sini yang harus kamu lakukan adalah kamu lebih baik healing dulu gitu kan ya. Healing dulu dengan energi yang sedang kamu dealing saat ini. Karena aku ngerasa banyak teman-teman di sini yang masih belum healing dan belum lepas dari masalahnya dengan pasangannya yang sekarang, ataupun pasangannya yang sudah mulai kamu lepaskan, atau pasangan kalian yang sudah mulai perlahan melepaskan kalian ya. Kayak kebanyakan di antara yang teman-teman yang pilih pile ini sebenarnya kalian masih terikat dengan pasangan kalian secara emosional ya. Ada don't let pride get in your way, full moon in Leo, communication is key, new moon in Gemini, be bold and make the first move. Ya, ini sama dengan ini ya, express your love, tunjukkan perasaan kamu, tunjukkan apa yang sebetulnya kamu inginkan, tunjukkan sama diri kamu sendiri dan juga sama orang lain bahwa kamu ini pantas dihargai, bahwa kamu ini pantas untuk disayangi, kamu juga pantas untuk mendapatkan kebahagiaan ya. Dan orang yang datang ke dalam kehidupan kamu, kalau dia udah punya pasangan, kamu harus bisa nunjukin ke dia bahwa kamu juga bisa mendapatkan orang lain yang memang single, atau orang lain yang memang lebih baik dari dia. Oke? Ada communication is the key, intinya adalah komunikasi. Dan ini adalah komunikasi dengan diri kamu sendiri. Nah, nanti ketika si orang ini datang, kalian
Aku ngelihat bahwa kalian harus banyak berbicara dari hati ke hati. Ya kalau misalkan kamu mau hubungan kamu menjadi lebih serius dengan orang ini, yang harus kamu lakukan adalah kamu coba berbicara dengan dia, sebetulnya kamu ini adalah orang seperti apa, atau komitmen seperti apa yang kamu mau, atau hubungan yang kayak gimana yang kamu mau. Ada you are already doing it. Stop overthinking, keep facing your true north. Ya, berhenti untuk overthinking. Ini overthinkingnya apa? Aku melihat bahwa overthinking ini adalah hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini. Ya, ada yang lagi overthinking dengan hubungannya dengan pasangannya saat ini. Dan untuk teman-teman yang pasangannya memang sudah punya pasangan, aku ngelihat di sini kalian mungkin di overthinking ini adalah antara melepaskan dan maju untuk mendapatkan orang lain yang baru, atau tetap bertahan dengan keadaan sekarang. Answer the call, break the chain, the age of light. Ini lebih banyak ke energi healing ya, lebih banyak ke healingnya untuk teman-teman yang pilih pile nomor 3. Kamu harus ngikutin intuisi kamu, tapi jangan sampai intuisi kamu ini dipengaruhi oleh emosi kamu ya. Mungkin kalau orang ini datang, tidak masalah juga sih kalau misalkan kamu menolak dia datang ke dalam kehidupan kamu. Kalau dia memang jodoh kamu, kalau memang dia memang pasangan kamu, sejatinya dia akan nungguin kamu kan, dear. Nah, ada baiknya untuk teman-teman yang pilih pile 3, di sini aku ngelihat untuk feminin, kalian lebih baik healing ya. Energi untuk healingnya di sini kuat sekali. Kalian diminta untuk healing, melepaskan semua negativitas yang memang yang memang kamu rasakan gitu kan terhadap pasangan kamu. Di sini aku ngerasain ada kekhawatiran, ada rasa cemas, ada rasa curiga, ragu mungkin kalau untuk melangkah melepaskan dia, kamu akan ya bagaimana dengan masa depan kamu dan segalanya. Di sini aku ngerasain ada keraguan seperti itu, kayak ada ketakutan untuk berjalan sendiri dan juga ada rasa kehilangan yang besar di sini. Mungkin karena kamu juga udah kehilangan banyak hal untuk pasangan kamu. The hidden world, sesuatu yang tersembunyi, changing consciousness, awareness, dan extrasensory perception. Ya, untuk teman-teman yang pilih pile nomor 3, khususnya untuk feminin yang pilih pile ini, dan jika pasangan kamu udah punya pasangan, ya di sini untuk kamu ada open like the lotus. Kamu ini adalah orang yang cantik, kamu adalah orang yang luar biasa, dan kamu juga pantas untuk mendapatkan seseorang yang memang hanya untuk kamu. Revelation and maturity. Di revelation ini ada yang terungkap ya. Aku lihat ada hal yang akan terungkap. Nah, orang baru yang akan datang ke dalam kehidupan kamu ini, dia bisa jadi adalah orang yang sejatinya akan membawa kamu keluar dari segala permasalahan kamu. Oke? Dia yang akan mengobati hati kamu yang terluka. Ya. Tetapi untuk teman-teman yang single, di sini kalian harus hati-hati juga dengan orang ini. Jangan sampai dia ternyata dia ini adalah orang yang sudah punya pasangan, atau dia juga punya rahasia untuk kamu ya. Jadi di sini ada dua hal yang memang bertentangan, dan ini berbeda untuk satu sama lain. Karena ini adalah general reading, jadi aku ngelihatnya juga nggak untuk satu orang, ataupun energinya tidak personal, tapi energi kolektif. Ada the luminal dance, delicacy, fragility, and transience. Justru ya, aku ngelihat bahwa teman-teman yang pile nomor 3 ini, energi kalian ini lagi dalam energi yang fragile. Jadi energinya tuh lagi rapuh. Apapun yang datang ke dalam kehidupan kamu, ini bisa sedikit saja ini bisa melukai kamu. Begitu juga dengan apa yang aku katakan ya, kalau aku salah sedikit atau mungkin nanti kalian akan merasa tersakiti. Nah, ini siapapun yang datang ke dalam kehidupan kamu, atau orang-orang yang mungkin ada di sekitar kamu untuk saat ini, kayaknya mereka harus hati-hati kalau bicara sama kamu, karena aku ngelihat di sini kamu lagi rapuh ya. Ini energi femininnya memang kuat. Nah, untuk kamu yang maskulin, untuk saat ini kayaknya kalian lebih banyak fokus ke masalah karir. Tetapi ketika orang ini atau si feminin kamu datang ke dalam kehidupan kamu, aku lihat bahwa kamu udah siap.
ya. Kamu udah siap. Justru kematangan dari atau maturity dari hubungan terhadap orang baru yang datang ini, aku lebih besar merasakan energi itu dari teman-teman yang maskulin di sini ya, atau kamu yang laki-laki yang nonton file ini. Dan aku rasa kalian yang nonton file ini, jika kalian laki-laki, bahwa orang yang baru datang ke dalam kehidupan kalian, nah sepertinya kalian itu udah siap untuk orang tersebut. Dan kalian udah nggak ragu lagi, kalian udah nggak bingung lagi untuk menghadapi kehidupan yang lebih serius lagi, untuk menghadapi komitmen lagi, komitmen yang lebih serius dengan orang tersebut ya. Dan orang yang akan datang ke dalam kehidupan kamu ini juga dia akan membawakan kebahagiaan untuk kamu. Ini untuk teman-teman yang maskulin atau teman-teman yang laki-laki yang nonton video ini, oke? Dan pilih file ini. Oke, untuk ciri fisiknya, kalau ini yang feminin, medium. Kemudian rambutnya hitam panjang. Oke, ada yang di curl, tapi ada juga yang lurus atau originally lurus tapi kemudian ya di curl gitu. Untuk yang laki-laki atau yang kamu yang feminin, kalau kamu yang nonton ini perempuan, maka si maskulin kamu ini oke, dia medium, skin tone-nya juga medium ke dark, kemudian rambutnya wavy, sedikit bergelombang, ada yang curly. Lalu untuk yang feminin, skin tone-nya ini fair skin, medium ke fair skin. Ada yang medium ke dark. Oke. What else? Untuk pekerjaannya, aku lihat ada yang kerja mandiri di sini, ada yang juga something related to sesuatu yang berhubungan dengan seni, musik, atau aku ngelihat di sini juga ada sesuatu yang berhubungan dengan arsitektur bangunan. Oke, ada yang berhubungan dengan desain. Okay, let's see the zodiac. Taurus, Sagittarius, Scorpio, Libra, Capricorn, Aquarius, Gemini, dan Leo. Apa yang akan dia bawa dalam kehidupan kamu? Ada luck and divination, endurance, strength, manifestation, and money. Lalu abundance, money, marriage, prosperity, and mental clarity. Oke, ini aku ngelihatnya ini untuk kamu yang laki-laki yang nonton ini. Si feminin kamu ini yang akan datang ke dalam kehidupan kamu, dia akan membawa abundance, atau kamu yang akan membawa abundance, kebahagiaan. Kamu akan membawa finansial yang stabil, yang cukup baik untuk dia. Ada marriage, ada pernikahan di sini, ada prosperity and mental clarity, ada ketenangan batin. Saat kamu dengan dia bersama di sini ada ketenangan batin, oke? Dan untuk kamu yang perempuan yang kamu nonton video ini, di sini ada luck, divination, endurance, strength, manifestation, and money. Aku lihat orang atau si maskulin yang datang ke dalam kehidupan kamu ini, dia akan membuat kamu menjadi lebih kuat ya. Dia akan bikin kamu menjadi lebih kuat, dia akan membuat kamu sebetulnya melihat potensi diri kamu. Baik, untuk teman-teman yang pilih part 3, saya harap ini resonate sama kamu. Kalau ini nggak resonate, berarti ini bukan untuk kamu, oke? Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Goodbye.